Misalnya santrinya ada 100, dilaporkan 150 atau 200 atau bahkan 300. Yang melaporkan tidak berpikir bahwa dia sedang mengeluarkan uang negara dan tanpa rasa bersalah menyampaikan lebih dari jumlah santrinya. Dan ketika pos itu turun, kalau per santri mendapatkan tunjangan 800.000, kalau misalnya lebihnya adalah 100 orang, maka bisa dihitung berapa juta yang sebetulnya tidak diberikan kepada santri. Nah, ini menurut Gus Mus merupakan salah satu contoh kejujuran sudah semakin asing di lingkungan umat Islam sendiri. Maka wasayakunu ghariban di situ ini sudah sampai pada kondisi pada keadaan yang menurut beliau dan majelis pada waktu itu memprihatinkan. Kemudian contoh yang kedua yang beliau sampaikan mengutip dari penjelasan beberapa kiai yang hadir di forum itu tentang bantuan sosial BLT, bantuan langsung tunai. Kebetulan pada waktu itu ada teman kiai yang sangat dekat dengan Kemensos. Bila melaporkan ada sekitar 5.000 rekening fiktif. Sekitar 5.000 rekening fiktif yang tiap bulan mendapatkan transfer 3 juta. Dan ketika rekening itu ditutup, orangnya datang muncul karena tidak lagi bisa mengambil uang di ATM tempat mereka tiap bulan bisa mengambil uang ini. Nah, ini kejujuran yang sudah semakin terasa dari masyarakat Islam sendiri. Jadi wasayakunu ghariban itu betul-betul memprihatinkan. Maka ketika dia yakin menekankan bagaimana hamalatul Quran, dan ini harus kita dukung sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Profil lulusannya nanti menjadi hamilul Quran dan wa makna wa amalan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Paling tidak ketika harus besar semakin jauh dari karakter umat Islam yang diinginkan Al-Quran, paling tidak kita masih memiliki generasi dari lingkungan santri yang tetap sejalan dengan pesan-pesan Al-Quran itu sendiri. Nabi, ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, bagaimana semua itu akan bisa terwujud? Saya teringat bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menghunus pedang ingin membunuh Rasulullah sebelum beliau masuk Islam. Di tengah jalan diberitahu bahwa adik kandungnya saja sudah masuk Islam. Bagaimana dia akan membunuh Rasulullah? Kok tidak dimulai dari adik kandungnya? Akhirnya dia berbalik, datang ke rumah adiknya, dan sampai di situ dia mendengarkan bacaan Quran yang begitu merdu, membuat perasaannya hanyut. Saya nggak tahu kita ketika baca Quran emosi kita hanyut atau tidak di dalamnya. Sehingga Sayyidina Umar lupa bahwa dia akan membunuh adiknya. Begitu bacaan Quran itu selesai, dia kaget, dia masuk ingin tahu seperti apa Quran yang dibaca oleh adiknya. Nah, ketika cerita ini disampaikan, banyak orang yang berpikir bagaimana mungkin mendengarkan bacaan Quran kemudian membuat orang terlena dan lupa diri. Ini jarang terjadi. Nah, dalam penelitian mutakhir tentang kemujizatan Al-Quran, ini ternyata juga ada di dalam beragam iqra'ul Quran, ada di dalam harkat-harkat pada setiap huruf Al-Quran. Nah, seorang peneliti, seorang ulama melakukan penelitian pada surat Maryam. Dari awal surat Maryam di situ landai biasa, tetapi ketika masuk pada perbincangan tentang anggapan bahwa Tuhan Allah punya anak, maka mulailah harkat itu tidak lagi landai. Nah, dalam penelitian itu ternyata perubahan harkat ini sejalan dengan detak jantung manusia. Jadi ketika kita marah, maka detak jantung semakin kencang. Ketika kita tenang, maka detak jantung kita landai, normal. Begitu kita bahagia, detak jantung kita juga mengalami perubahan. Nah, harkat Quran ini ternyata sejalan dengan perubahan emosi pembaca ketika dia hanyut di dalam pesan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini penemuan mutakhir
baru sekitar 5 atau 10 tahun terakhir penelitian itu berlangsung, penemuan mutakhir yang semakin membuktikan bahwa Al-Quran ini bukan gubahan manusia. Al-Quran betul-betul merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berpikir bagaimana Quran bisa hadir lafdan wa makna wa amalan, yang diantaranya kalau kita memiliki relasi yang kuat, hubungan yang kuat antara emosi, antara perasaan kita dengan keindahan Al-Quran, dengan pesan Al-Quran, maka Quran tidak akan hanya hadir sebagai bacaan, tetapi harus menjadi sesuatu yang mempengaruhi perasaan kita. Nah, saya ingat ya, Gus itu wali umpoknya. Sehingga ketika beliau minta saya untuk membacakan beberapa artikel, dia tertidur. Ini sering saya ceritakan. Artikel itu ada 13 halaman. Saya pertama kali diminta beliau untuk baca Al-Quran itu ketika beliau cuci darah. Di artikel itu saya baca sampai halaman ketiga, Gus Dur tertidur, nyenyak sekali. Akhirnya saya rasional aja. Pada halaman keempat saya berhenti, tidak saya baca. Karena saya berpikir untuk apa membaca bagi orang yang sedang tidur. Tapi ketika saya berhenti baca, Gus Dur bangun. Beliau langsung bilang, kenapa kamu berhenti? Selanjutkan baca halaman keempat. Halaman kelima, Gus Dur tidur lagi. Saya tidak berhenti lagi. Terus sampai halaman ke-13 selesai, Gus Dur kemudian mengutip beberapa ayat Al-Quran yang tertulis di halaman 8 dan beliau minta ayat itu dimasukkan dalam paper itu. Nantinya bagaimana beliau bisa tahu persis bahwa di situ tempat ayat itu harus dimasukkan? Ya, beliau itu termasuk ya namu aini wa ya namu bauti. Ketika menyelesaikan masalah-masalah yang serius, Gus Dur selalu bilang, Qurannya seperti itu, mau apa lagi? Qurannya seperti itu, mau apa lagi? Tetapi tentu Gus Dur menyampaikan seperti itu dengan pemahaman yang disesuaikan, didasarkan pada lingkungan umat Islam di Indonesia. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ini sudah jam 4.30. Kita punya waktu sedikit untuk melaksanakan salat asar. Terakhir saya ingin bercerita tentang kemujizatan Al-Quran pada sisi yang lain. Di Solo kota, pada tahun 2017 pernah ada majelis semaan seperti ini. Setiap malam Jumat selalu mengadakan khatmil Quran bersama dan setiap jamaah membawa botol aqua. Botol aqua itu dibuka, tutupnya diletakkan di depan setiap orang yang menghafalkan Al-Quran. Di seberang jalan